Apakah ini tentang sniper? Kalem, karena film pun baru akan dimulai. Padahal yang diharapin mimpi basah, jadi beliau ini bernama Levi Ken, mantan marinir Imiriki, si ahli sniper alias penembak jitu kelas elit yang menderita mimpi buruk atas rasa bersalahnya di masa lalu. Menerima SMS dari seseorang yang minta si Lipai supaya datang ke markas marinir. Di sana dia bertemu dengan kolonel, tapi sama si cewewenya mah gak kenal. Dia pun bertanya, apa kedudukanmu, karena sekelas kolonel saja bisa nurut. Jadi dia ini bernama Bartolomeo, seorang agen mata-mata tingkat tinggi yang menyayangkan bakat spesial si Lipai. Jadi daripada nganggur jasmani rohani, si Bartol menawarkan sebuah misi pada si Lipai. Beralih ke Lituania, si sniper yang di awal tadi ternyata dia adalah agen rahasia bernama Drasa mengunjungi ayahnya yang sudah uzur karena menderita penyakit kanker. Si Drasa memberitahu ayahnya kalau besok dia akan mengikuti pengarahan di Moskow dan terpaksa harus kembali meninggalkan si ayah. Tapi si Drasa akan memanggilkan dokter untuknya, cuma si ayah tidak menginginkan itu karena dia punya rencana akan bundir jika sampai tanggal 14 Februari belum juga meninggoy. I will be ready to finally rest here next to your mother. So, wherever you are, you light a candle for me. By 1600 hours tomorrow. Setelah hampir 2 hari 2 malam perjalanan, si Lipai akhirnya sampai di tempat ia akan menjalankan misi. Jadi di sana si Lipai akan menggantikan seorang mantan kopral marinir kerajaan Inggris bernama Jedi. Dia menjelaskan kalau dirinya sudah setahun berada di sini, tak banyak kontak yang bisa dihubungi, dan kaulah orang pertama yang berbicara langsung denganku dalam 1 tahun terakhir ini. Dia juga memberitahu tugas si Lipai, jadi mulai hari ini menara itu adalah rumah barumu selama 365 hari ke depan. Tugasmu bukan menjaga jurang dari makhluk apapun itu yang mencoba untuk masuk, melainkan menjaga makhluk yang berada di dalam jurang bisa keluar dari sana, di mana si Jedi sendiri tidak tahu makhluk apa itu. Namun mereka menyebutnya Hollow Man. Memang terdengar seperti dongeng, tapi mau gimana pendahulunya berkata demikian, maka aku pun hanya bisa mengatakannya kembali. Yang jelas di sini kau bukan sebagai pertahanan terakhir, melainkan ibaratnya seorang maintenance memeriksa pagar penahan, penyelubung, ranjau gantung, senjata otomatis yang terpasang setiap 600 meter. Pastikan semua berfungsi dengan normal, dan semua keperluan mulai dari peluru, berbagai macam senjata cadangan, ranjau gantung, semua tersimpan di bunker. Dan jangan lupa ada pemeriksaan radio setiap 30 hari sekali. What's a cloaker? Sedangkan fungsi dari penyelubung adalah untuk mengirim sinyal palsu ke semua satelit yang lewat pada hari tertentu. Dirancang supaya jurang tidak terlihat oleh satelit mata-mata. Tapi ada hal yang lebih penting dari itu semua. Jika terjadi sesuatu yang sangat fatal, ada tombol darurat pada radio yang akan kau gunakan untuk cek radio bulanan. Jika ditekan, maka akan mengirim sebuah sinyal untuk memberitahu mereka. Dan satu lagi, kau lihat sirine serangan udara tua di atas menara. Si Jedi pun sebenarnya tidak tahu apa yang bisa memicunya. Entah
entah itu karena penyelubung yang gagal fungsi atau jurang ada yang nyerang. Yang jelas, jika itu berbunyi, tandanya sistem otomatis mereka melaksanakan sesuatu bernama protokol anjing liar yang lagi-lagi si JD juga tidak tahu apa itu dan hanya ada satu perintah, yaitu But if you hear those air raid sirens, you run like hell. si Levi juga penasaran dengan menara di seberang. Jadi itu teh menara timur, fungsinya sama dengan menara kita. Sepertinya mereka juga baru melaksanakan pergantian shift tahunan. Tapi sabodo lah, ibaratnya menara timur itu adalah rekan kerjamu tapi dilarang melakukan kontak dengannya. Kenapa bisa begitu? Jadi begini ceritanya. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, terjadi sebuah kesepakatan dan pembentukan koalisi untuk merahasiakan tempat ini. Jadi kini tiap tahunnya perwakilan baru dari salah satu bangsa barat berpatroli di tepi barat dan seseorang dari bangsa timur berpatroli di tepi timur. Jadi sebelum dirinya pergi esok hari, dia menunjukkan kalau Hollow Man itu nyata memang ada di bawah jurang sana. Exactly. What the hell is that? That is what we call the Hollow Men. Lagi-lagi, si jadi tidak tahu pasti bagaimana sejarahnya bisa disebut Hollow Man. Namun pada akhir 1940-an, mereka mengirim 3 batalion kurang lebih 2.400 pasukan berkuda untuk menghabisinya. Tapi yang terjadi tidak ada seorang pun pasukan yang berhasil kembali. JD, what do you think's really going on here? The theory I think summarizes the situation most succinctly is the gorge is the door to hell, and we're standing guard at the gate. Take care of yourself. Good luck, man. Keesokannya, si jadi pulang mengikuti instruksi menuju ke titik penjemputan. Man, am I happy to see you! Thank you for your service. Rotation complete. Copy that. Wah, Kelo setahun dipekerjakan, diasingkan, pas giliran pulang dibunuh demi menjaga kerahasiaan tempat ini. Singkat waktu, sebulan telah berlalu, si Levi juga melakukan pekerjaannya sesuai dengan protokol dan melakukan pemeriksaan lewat radio tiap akhir bulan. This is West Tower performing radio check. Do you copy? Authentication code. Alpha Bravo 97 Omega. Wah, ternyata si penjaga menara timur adalah si Drasa. Apakah mereka berdua akan bernasib sama dengan si Jedi, cenah gengs? Satu bulan telah berlalu, si Drasa pun mulai ikut-ikutan kepo, malah dia sampai berani melanggar protokol.
Keesokannya, si Lipai segera mengganti ranjau yang meledak dan memperbaiki pagar penahan. Tapi tiba-tiba saja muncul semacam drone dari dalam jurang. Memasuki bulan ke-6, bulan di mana ayah Sidrasa akan bundir, jadi kita singkat waktu saja sampai ke tanggal 14 Februari atau hari Valentine, hari yang akan menjadi akhir bagi hidup si ayah. Sidrasa juga tidak bisa berbuat banyak, hanya sebatas memandang foto sang ayah saja. Si Lipai yang tadi siang tidak melihat Sidrasa patroli menanyakan hal itu. Kenapa? Ada apa? Apakah kau baik-baik saja? Dia yang sedang membutuhkan pundak hanya berkata, andai kau bisa berada di sini denganku. Kasihan akan si Johnny yang telah lama nganggur, si Lipai saat itu juga sudah terpikirkan sebuah cara supaya bisa nyebrang ke Menara Timur. Akhirnya, it's time for Johnny to walk. Cuma si Lipai yang ngesang karena setengah penyeberangan harus mengeluarkan effort tinggi, tidak diterima Sidrasa sebelum si Lipai membersihkan diri yang sejatinya itu adalah akal-akalan Sidrasa saja untuk melakukan unboxing. Mereka bercerita tentang perjalanan dan menebak kira-kira kita ada di mana. Tidak tahu karena memang saat di pesawat mereka mengalami hal sama, yaitu dibius. Cuma si Lipai berpendapat kalau kita sedang berada antara di Yukon, Siberia atau pelosok Skandinavia. Perkiraan itu berdasarkan musim atas pengalamannya selama di militer yang pernah mengunjungi berbagai macam tempat. You know what I keep thinking about night after night while I sit over there on that platform? How are you gonna get them my pants? Pembicaraan ke arah maksiat ini sudah mulai terasa, cuma si Lipai masih agak-agak jaim, sok-sokan membicarakan tentang tempat ini yang ujung-ujungnya mah pindah ke dalam tetap menjurus ke arah maksiat dengan berdansa sebagai pemanasan. Keesokannya, setelah cukup memuaskan si Johnny, si Lipai pun kembali ke menaranya. Tapi tiba-tiba
Wah, azab ngencrit sembarangan. Jadi seperti ini penampakan dasar jurang. Semua makhluk yang berada di sini awalnya adalah manusia, hewan, dan tumbuhan biasa. Namun mereka telah berevolusi yang entah apa penyebabnya. Hal itu dibuktikan dengan pakaian yang mereka kenakan, yaitu seragam militer lama sekitar tahun 1940-an. Dan itu juga disadari oleh Sidrasa yang melihat seragam tentara SAS Inggris dan Spetsnaz Soviet. Mereka pun menemukan fakta baru kalau si Hollow Man alias manusia hampa adalah makhluk hidup yang terjebak antara hidup dan mati. Kabar buruknya, penggerak otomatis yang dibawa Sidrasa terjatuh saat dirinya hanyut di sungai. Sementara jarak menuju menara adalah 500 meter, mustahil untuk mendakinya. Belum lagi jika Hollow Man kembali muncul. We should keep moving. Jadi gitu gengs, melihat dari keadaan jurang seperti markas gabungan yang telah hancur cuma penyebab dari kehancuran dan berevolusinya makhluk yang berada di sini. Semua itu masih jadi misteri, tapi mereka menemukan petunjuk baru. Ada sianida alias senyawa kimia yang sangat beracun, dapat membahayakan nyawa manusia bahkan sampai ke lingkungan itu sendiri. This place is evil. Levi? Terungkap sudah, gengs. Jadi jurang ini adalah tempat yang didirikan oleh koalisi rahasia bangsa Barat dan Timur pada tahun 1946, tepatnya kurang lebih setahun pasca Perang Dunia Kedua terjadi. Koalisi ini dibentuk untuk menyaingi komunitas lain yang sedang mengembangkan bom atom dengan cara menciptakan senjata mematikan berupa rudal biokimia yang memiliki daya hancur setara dengan bom atom. Tapi semua itu tidak berjalan mulus karena tiba-tiba gempa berkekuatan 8,1 magnitudo menghancurkan seluruh bangunan termasuk pusat penelitian kami. Hal itu menyebabkan kebocoran parah. Jadi tugas kami saat ini bukan lagi meneliti, melainkan pembendungan supaya kebocoran biokimia tidak merebak ke dunia luar. Jadi keadaan jurang saat itu sudah terpapar parah yang menyebabkan DNA manusia berbaur dengan tanaman dan hewan. Dari situlah evolusi silang terjadi. Beberapa orang memiliki kekebalan yang bisa menahan tubuh dari kontaminasi. Adapun yang sudah terpapar, mereka akan mulai bermutasi setelah 5 hari. They will present themselves physically. Like this. I'm so sorry. May God have mercy on our souls. Well, let's find the way out quick then. Kejanggalan pun mereka temukan dari beberapa benda yang bukan berasal dari tahun 1940-an, melainkan dari tahun 2000-an. Seharusnya mereka mengirim skuadron pengeboman untuk melenyapkan seluruh kekacauan ini, dan ternyata di balik masih berdirinya jurang ini ada oknum yang masih mau melanjutkan penelitian, yaitu sebuah perusahaan besar di bidang riset genetik bernama Draklek. Jadi selama ini mereka tidak bekerja pada militer, melainkan dipekerjakan untuk menjaga rahasia mereka.
mereka, dan drone yang waktu itu tiba-tiba muncul dari dalam jurang ternyata adalah pesawat nirawak yang sedang mengumpulkan sampel DNA hibrida. Mereka sedang mencoba membangun pasukan super tiada tanding untuk menguasai dunia, tapi untungnya si Lepi menemukan protokol anjing liar alias wak kehancuran jurang yang seharusnya aktif secara otomatis setelah jurang terpapar. Tapi semua itu tertahan oleh penyelubung yang selama ini mereka jaga. Jadi fungsi sebenarnya dari penyelubung bukan sekadar mengirim sinyal palsu ke satelit, melainkan juga mengirim sinyal palsu terhadap protokol anjing liar, membuat jurang seolah-olah masih aman. My gear pack. I left it here. It has all the ammo in it. These things can think tactically. The contaminant is in the fog. Menemukan jeep tua yang memiliki kerek kuat, si Levi pun terpikirkan akan menjadikannya sebagai penggerak otomatis untuk bisa mencapai ke menara. There, that's it.
Berhasil kembali, tapi mereka sedang harap-harap cemas antara terpapar atau tidak. Semua itu akan terjawab dalam 5 hari ke depan. Cuma si Lipai akhirnya sadar kenapa dia terpilih untuk tugas ini. Itu karena dia tidak memiliki keluarga, teman yang akan mencarinya karena pekerjaan ini untuk mati. Tapi semua itu kini berubah. Si Lipai jadi punya tujuan hidup, yaitu si Neng Drasa. Drasa, I want to leave with you. More than anything in the world. Si Drasa pun memiliki perasaan sama. Dia punya sebuah tempat di Prancis yang sangat aman. Jadi setelah semua ini selesai, dan jika kita tidak terpapar, si Drasa pengen si Lipai menemuinya di sana. Malam pemeriksaan radio pun telah tiba. Seperti biasa si Lipai melapor, tapi kini si Bartol sendiri yang berbicara. Rupanya bukan sekedar curiga. Dia menanyakan apakah si Lipai pergi ke jurang, melainkan pada saat si Lipai mengakses komputer tanpa dia sadari kalau dirinya telah terpantau. Our research drone computer system was activated. Did you go into the gorge? Negative. But I did see one of your drones fly out of here. Thank you, Levi. Commander, Levi Kane is compromised. Gather your team, we'll leave in the morning. Mereka berdua memang berencana akan mengaktifkan protokol anjing liar dengan menghancurkan penyelubung. Cuma belum sadar saja dikiranya aman dan tidak ketahuan. Makanya mereka sedikit santai sambil iindiaan. Drone protocol, quadcopters, verification. rigged the cloakers. The gorge is exposed. Stray dog. We have 2 minutes. Get us airborne!
Beres ya, tapi si Li-Pai juga tidak sempat menjauh sejauh 4,2 km karena kakinya pengkor. Apakah dia akan selamat atau tenggelam bersama harapan yang tak kunjung sesuai ekspektasi? Jadi singkat waktu, 5 hari telah berlalu dan si Drasa tidak terjadi apa-apa padanya, alias tidak terkontaminasi. Dia pun segera pergi ke Prancis menuju tempat di mana mereka berdua akan kembali bertemu. Tapi sayangnya waktu yang diberikan si Li-Pai jika sampai terbenam matahari dirinya tak kunjung datang, itu artinya dia tidak selamat atau terpapar biokimia. Ya, rupanya si Li-Pai masih selamat. Dia pun menjelaskan kalau dirinya telat datang karena mengalami luka yang cukup serius dan mereka pun berdua hidup dengan bahagia. Atosan.